Jadi di Jepang itu kamu harus menghargai waktu orang lain dan kamu juga harus efisien dalam waktu. Nah, jadi walaupun aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mendatangkan orang-orang yang menginspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama kakaknya bersama saya, Kaira Raisya Putri, sebagai Duta Literasi SMA Negeri 17 Palembang, dan juga Kak Ifada Khairunisa. Halo Kak Ifada, apa kabarnya nih Kak Ifada? Hai Kay, aku kabarnya baik. Senang banget deh bisa balik lagi ke SMA 17 setelah sekian lama. Lama banget. Lama sekali. Oke. Nah Kak Ifada, Kaira kan taunya Kak Ifada ini adalah alumni SMA 17 nih Sobat Jubel. Kalau boleh tahu Kak Ifada alumni angkatan keberapa sih Kak? Saya itu seharusnya alumni angkatan tahun 2019, tapi karena saya mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika lewat program KLIS tahun 2018 sampai 2019, jadi akhirnya ngulang tahun dan lulusnya berbarengan bersama dengan angkatan 2020. Oh, jadi kakak SMA-nya 4 tahun nih? 4 tahun. 4 tahun SMA-nya ya? Plus 1 SMA-nya, tapi di luar negeri? Iya, luar negeri, ke Amerika. Nah Kak, setelah lulus nih, Kak Ifada pernah nggak berkunjung nih sebelum ini? Atau terlibat dengan kegiatan di SMA 17? Jadi waktu aku balik ke Jubel itu jadinya fresh returnee ya. Jadi orang bilangnya fresh returnee dan selama plus 1 tahunnya itu buat beberapa kontribusi, bantu-bantu untuk seleksi bina antar budaya dan lain-lain. Tapi setelah itu udah aku bener-bener lulus dari Jubel, belum pernah balik sama sekali, dan ini pertama kalinya bener-bener balik ke sini terus bilang kayak hai Jubel. Saya kembali. Oh, jadi setelah lulus dari Jubel baru ini yang pertama kali tiba-tiba jadi podcast. Oke, Kak penasaran deh jadi Kak. Gimana kesan Kakak setelah balik lagi ke sini setelah udah lama banget nih udah nggak ke sini? Aku dulu itu paling suka banget sama perpustakaan 17. Ini tempat paling enak banget, pokoknya favorit adem banget ya. Pokoknya bisa ini baca-baca buku, emang udah favorit. Dan tiba-tiba sensei bilang ada program podcast ini juga. Broadcast, I mean I don't know what is the different but kind of similar. Dan aku juga kantin udah banyak berubah. Aku tadi ke kantin itu kok mana kantin di gedung C ya gitu kan, cari-cari makanan dan lebih tepat sama Jubel Mart. Aku kayak itu apa? Jubel Mart di Jubel depan. Mart itu minimarket kayak gitu, minimarket SMA 7. Oh, angkatan Kakak belum ada. Jadi itu bener-bener baru. Pas datang ke tempat satpam tadi kayak lo ini apa? Gitu kan. Baik secara, menurut aku secara berubah yang besar banget tuh enggak, masih tetap rindang, masih banyak pohon-pohonnya, tapi ada beberapa detail yang emang berubah nih, kayak tadi kan Jubel Mart, kantinnya berubah, terus fasilitas perpustakaan juga lebih banyak, jadi lebih ke detailnya yang berubah. Iya. Jubel Mart tadi Kak Ifada udah belum coba masuk ke sana? Udah. Aku bingung gara-gara tadi pengen beli botol air minum di kantin, katanya nggak boleh. Nggak boleh. Kemana? Aku bingung kan, aku kayak katanya ke Jubel Mart. Jubel Mart. Udah kesana tadi. Oke. Nah, sekarang Kaira penasaran nih sama pas Kak Ifada masih SMA. Apa sih Kak motivasi Kakak itu pada saat SMA itu mengikuti program pertukaran pelajar pas masih kelas 10 nih? Oke, aku pengen throwback dulu. Ini bener-bener jauh banget. Jadi keinginan untuk ke luar negeri udah ada sejak usia 12 tahun. 12 tahun? Jauh sebelum SMA kan. Waktu itu sebenarnya tuh ada keinginan anak kecil lah ya. Kayak anak kecil lihat di kartun-kartun, main salju, perang salju. Jadi ketika usia 12 tahun, aku mikir kayak aku pengen nih ke negara yang punya salju. Ya cuman pengen main salju. Pengen saljunya aja. Ya anak kecil itu kan. Nah waktu SMP itu udah mulai lebih tahu tentang luar negeri dan lain-lain. Nah di situ aku mulai belajar nih
nih tentang budaya Jepang. Aku juga suka baca manga dulu, komik-komik Jepang. Komik Jepang gitu Itu ya. aku suka. Jadi kayak dari situ aku mikir, oh iya ya di Jepang kan ada salju. Kenapa aku nggak ke Jepang aja? Iya, jadi keinginannya tuh udah jauh dari sebelum itu, dan bahkan di SMP pun aku emang udah getol banget belajar bahasa Jepangnya secara otodidak. Dan pas masuk di SMA 17 aku udah nargetin dari awal aku harus pertukaran pelajar ke Jepang. Jadi kayak emang dari sebelum itu motivasinya udah tinggi. Aku udah ngobrol juga sama Sensei Indah, udah belajar peminatan bahasa Jepang dan lain-lain. Nah, ketika seleksi binaan budaya itu dulu tahun aku bareng. Jadi YES sama AFS bareng. Kamu bisa daftar dua-duanya di waktu bersamaan. Nah, dulu itu gitu. Jadi aku ikut, targetin aku itu adalah AFS Jepang. Ketika itu udah bener-bener tahap terakhir, dan aku udah berusaha buat cari uangnya. Kan AFS harus bayar sendiri ya. Nah, pas ketika AFS itu tuh uangnya udah nggak ada lagi, kayak udah coba cari sponsor dan lain-lain. Waktu itu agak sedikit down ya, kayak oh aku udah di tahap akhir nih, malah tetap nggak dapet Jepangnya. Sampai akhirnya guru-guru SMA 17 itu banyak mendukung, kamu ke Amerika aja, karena gratis. Dulu sesimpel itu. Nah, setelah aku pikir-pikir lagi, oh iya ya, dulu keinginan aku yang paling awal usia 12 tahun kan lihat salju. Jadi bukan masalah yang lain-lainnya, ya saljunya dulu aja. Jadi kayaknya salju. Pilih ke Amerika, yang penting saljunya. Yang penting salju. Nah, tapi waktu itu bener-bener bahasa Inggris aku jelek banget. Aku malah lebih pede sama bahasa Jepang aku dibanding bahasa Inggris. Dan tapi karena banyak banget ya dukungan dari guru-guru Jubel, terus mereka bilang enggak, kamu pasti bisa, kayak Sir Arpani kan guru bahasa Inggris ya. Aku bilang, Sir, bahasa Inggris aku jelek, katanya lah kamu kesana kan buat belajar, bukan untuk bener-bener udah bagus. Di situ akhirnya aku bilang, oh ya, kalau orang bilang ada banyak jalan menuju Roma, berarti ada banyak jalan juga ke Jepang. Jadi logikanya di situ dulu itu. Nah, dari situ awalnya aku sama sekali nggak tertarik, nggak ada pikiran apapun ke Amerika. Sampai aku tuh karena seleksinya benar-benar ketat banget. Jadi aku orangnya agak kompetitif ya. Jadi aku benar-benar baca buku ke perpustakaan 17, semua buku yang ada judul Amerikanya, baik itu history, baik itu sejarah, politik ataupun biografi yang judulnya ada Amerika, aku baca. Pokoknya aku gitu. Sampai aku ketemu di satu quotes-nya itu bilang gini, ini dari Presiden Kennedy. Presiden Kennedy bilang kayak ini, no matter how you look like, what you love, how you love, and how you started, America is a place that you can make your own destiny. Jadi kayak Amerika itu tempat di mana kamu bisa menciptakan ya destiny kamu, takdir kamu sendiri. Di situ aku tuh mikir kayak, wow, kayaknya is a land of opportunity. Itu tuh adalah tanah di mana kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Nah, dan aku juga baca biografi Presiden Obama, dan Presiden Obama itu waktu dia bertugas di Gedung Putih, ketika dia bertemu office boy, dia yang pertama kali bilang selamat pagi. Kau seorang office boy. Bukan office boy itu yang kayak selamat pagi Pak, misi Pak. Kayak enggak, tapi seorang presiden bilang kayak good morning ke seorang office boy. Di situ itu benar-benar berkesan bagi aku, dan saya memiliki nilai yang tinggi ya terhadap kesetaraan manusia regardless of your position or anything. Nah, dari sana aku kayak wah, nggak apa-apa nih ke Amerika dulu. Jadi akhirnya ke Amerika. Sebenarnya dari situ kita bisa belajar ya. Motivasi itu bisa juga muncul dari masa lalu kamu, mungkin keinginan anak kecil yang benar-benar serius, ataupun muncul ketika kamu mau belajar. Berarti kalau misalkan waktu ke Amerika aku nggak punya motivasi apa-apa, tapi karena aku baca buku tiba-tiba dapat inspirasi, dapat motivasi, jadi lebih ke sana penekanannya.
Oke, Panjang. panjang. Kak Ira penasaran lagi nih Kak, ada nggak sih Kakak merasakan kesulitan membagi waktu nih antara Kakak belajar di sekolah sama mempersiapkan diri untuk mengikuti tes pertukaran pelajar itu? Ada nggak nih? Oke, di situ aku inget-inget banget strugglingnya gimana, karena di tahun aku kesempatan daftar pertukaran pelajar itu cuman muncul sekali, kelas 10. 10 aja. Jadi kayak it's a golden ticket, ini kesempatan aku yang paling penting. Nah, cuman aku harus inget dong posisi aku di sini sebagai siswa, saya belajar di sini. Jadi ketika waktu belajar, ketika waktu sekolah, ya fokus di sana. Aku bener-bener sama sekali nggak ganggu belajar aku, karena bagi aku nilai akademik itu penting. Ya siapa tahu nggak keterima pertukaran pelajar kan tetap harus ikut jalur undangan, jalur apa. Jadi it's a really important thing. Cuman ada harga dari setiap keinginan yang kamu ingin. Pasti ada harga. Akhirnya aku korbanin waktu istirahat dan waktu main aku. Kalian kan ada istirahatnya 2 kali nih. Iya. Jadi istirahat pertama aku nggak ngobrol sama temen aku langsung sholat duha, terus aku ngurus berkas-berkas aku. Istirahat kedua juga enggak sama sekali jajan-jajan dan lain-lain, langsung aja sholat, makan, langsung cepet, terus itu tuh langsung ngurusin berkas, langsung baca-baca buku. Makanya aku ada waktu untuk baca buku. Waktu jam kosong aku baca tuh buku-buku tentang Amerika, buku searching. Bahkan ya waktu sekecil nunggu jemputan itu aku pakai buat belajar bahasa Inggris. Iya, jadi aku tetap ikut les. Aku ikut les MIPA, les bahasa Inggris, semua aku ikutin. Ya cuman itu, aku harus ngorbanin waktu main aku. Pas weekend ya nggak jalan-jalan, bener-bener fokus di hal itu. Karena kita harus realistis ya. Ya, jadi pada saat itu saya lebih ke sadar diri ya. Dulu itu lebih mikirnya kayak I'm no one here. Aku merasa aku bukan siapa-siapa di sini. Bukan anak yang paling pintar, bukan yang paling berprestasi, tapi karena itulah aku usahanya harus lebih dari orang lain. Nah, jadi nggak ada kesulitan apa-apa selain ya berkorban. Istirahat kamu disedikitin, waktu main kamu disedikitin, karena belajar itu utama, itu nggak boleh diganggu. Benar, prinsipnya gitu. Pasti ada yang harus dibayar ya Harus. untuk meraih prestasi yang lain. Keren banget Kak Ifadain ya. Tapi Kak pengen tahu lagi nih Kak, pelajaran apa sih Kak yang Kakak dapatkan nih setelah Kakak mengikuti pertukaran pelajar, apalagi dari semua usaha yang sudah Kakak lakuin nih, mengorbankan waktu main, terus mengorbankan istirahat juga ya Kak pastinya. Nah, apa sih pembelajaran yang Kakak dapat setelah Kakak itu mengikuti program pertukaran pelajar? Jadi aku notice nih, aku orangnya dulu itu lebih sedikit bicara, jadi kayak emang lebih pemalu, lebih kayak nggak bisa mengekspresikan diri aku, sampai to the point dimana orang tuh ketika aku seneng tuh orang nggak tahu. Beda banget ya sama sekarang. pernah pemalu gitu. Iya, aku dulu pernah segitu, sampai bisa tanya Sesi Indah sih. Jadi kalaupun aku bener-bener ngobrol banget, itu artinya emang bener-bener deket. Nah, dulu aku orangnya kayak gitu, and to be honest, ketika aku lihat teman-teman aku yang lain itu kok anak remaja itu seasik itu ya, kok aku nggak asik. Aku mikirnya kayak gitu. Ternyata ya pas ketika aku ke Amerika dan aku bilang waktu seleksi di Bina Antar Budaya itu kekuranganku, tapi Amerika bisa memperbaiki itu. Karena ketika kamu di negara asing, kamu sendirian, gak ada siapapun, you only can rely on yourself. Kamu tuh cuma bisa sama diri kamu sendiri. Jadi pada saat itu aku ingat banget ketika di Amerika, sebelum pergi sekolah aku lihat cermin, terus di cermin itu aku buat tulisan, your smile is beautiful, so smile more brightly. Aku sampai latihan senyum dulu kayak gini. Jadi pas di Amerika aku jadi lebih ekspresif, aku lebih bisa mengutarakan pendapat aku, dan di situ pelajaran yang aku bener-bener pegang sampai sekarang, because of you can change, kamu bisa berubah. Walaupun agak
Iya, walaupun dalam keadaan yang ekstrim, pada saat itu kamu bisa berubah. Jadi jangan batasin diri kamu, jangan bilang, oh saya orangnya kayak gini, dan selamanya bakal kayak gini. Enggak, kalau kamu mau berubah, pasti bisa berubah. So, I just learned that change, perubahan itu bukan hal yang selalu mengerikan. Terkadang itu dibutuhkan. Berarti kita tuh harus menerapkan mindset yang berkembang ya Kak ya. Bisa dimulai dengan pagi-pagi melihat kaca, terus ada tulisan. Oke. Penyemangat kalau senyum terus tiap hari gitu ya. Tapi memang ya Kak, kalau bangun tidur terus lihat kaca, memuji diri sendiri, terus berpikir dengan positif, insya Allah hari itu bakal berjalan dengan menyenangkan. Benar Kak ya? Jadi lebih enak lihat. Iya benar. Nah Kak, kalau menurut Kak Ifada nih, penting nggak sih bagi siswa SMA nih untuk memiliki pengalaman belajar ke luar negeri gitu? Oke, masalah penting gak penting itu objektif ya. Kayak aku dulu waktu ambil keputusan ini, orang bilang, ih nanti kamu ketuaan. Karena mundurnya 1 tahun. Nah nanti kamu ketuaan. Tapi coba deh pikirin kayak gini, pertukaran pelajar itu, kamu itu bakalan ada di tempat baru dan seperti kanvas putih. Gak ada yang kenal kamu, gak ada yang tahu orang tua kamu siapa, gak ada yang kenal kamu alumni SMP mana. Kan kamu mana SMA, masih SMA ya tahun kelas 10 kan kayak kamu SMP mana, kamu SMP mana dulu. Masih kayak gitu kayak kan. Nah, tapi ketika kamu di luar, people doesn't care about you. Orang gak bakal peduli. Orang bakalan nilai kamu kayak kanvas putih, dan bagi aku itu kesempatan yang sangat baik ketika kamu ingin jadi pelukis kanvas baru itu. Jadi kamu yang tentuin kamu orangnya seperti apa, kamu ingin bagaimana, dan itu kesempatan yang baik untuk mengenal diri kamu sebagai diri kamu, bukan sebagai apa yang lingkungan lihat, apa yang lingkungan tanamkan ke diri kamu. Kayak waktu SMA dulu contoh ya, aku kan udah kepalang anaknya diem gitu kan, diem atau agak serius. Tiba-tiba muncul nih label-label, oh aku orangnya terlalu serius nih, oh, aku orangnya nggak asik. Padahal label-label itu terkadang ada di kepala kamu sendiri, dan kamu terlalu takut sama lingkungan kamu yang orang-orang yang itu. Nah ketika kamu ke luar negeri, semuanya jadi putih. Jadi kamu bener-bener yang nentuin kamu mau orangnya seperti apa, mau dikenal bagaimana. So for me ini penting untuk orang-orang yang ingin tahu siapa diri mereka terlepas dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar mereka, dan benar-benar pengen tahu potensi mereka, pengen tahu baik buruknya mereka itu apa. So I suggest you are still young, then go study abroad. Oke. Masih muda. Aduh, keren banget Kak Ifada nih teman-teman. Nah, kalau gitu setelah SMA nih Kak Ifada. Setelah SMA kan Kak Ifada melanjutkan kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University ya Kak. Nah, apa sih alasan Kak Ifada tuh memilih kampus tersebut? Oke, itu kalau kalian kan masih kelas 10 mungkin belum ya, tapi kelas 12 bisa relate nih. Kelas 12 itu fase dimana terlalu banyak jalan terbuka sampai kamu pusing sendiri mau kemana ya aku ini ya. Jadi waktu itu aku juga ada tahap dimana aku mau jadi apa ya di pikiran itu loh. Akhirnya aku coba semua. Jadi ada universitas swasta, kalau dia datang ke Jubel aku daftar. Terus dapat juga beasiswa 100% penawaran. Terus orang-orang pada heboh, ayo jalur undangan. Aku kayak, aku daftar. Ya walaupun tidak terpilih saya daftar. Terus ada jalur apa ya namanya sekarang, dulu aku nyebutnya UTBK. Yang ujian tulis masuk perguruan tinggi negeri, aku ikut dan dapat. Ya, aku dulu dapetnya di Fakultas Kedokteran. Nah, terus yang di Jepang ini, aku juga cari beasiswa luar negeri. Nah, ini bukan berarti baru daftar langsung dapat, enggak. Dulu aku daftar Mitsui Bussan, tau nggak yang Jerome Pauline? Oh ya, tahu. Ketolak. Jerome Pauline aku tolak, Monbuka Gakusho ketolak, aku pergi ke Turki ditolak, pergi ke Brunei Darussalam ditolak. Nah, akhirnya rezekinya di Jepang. Ketika di Jepang ini juga orang tuaku kasih aku tantangan, katanya gini, kamu harus beasiswa 100% atau enggak sama sekali.
Wow. Jadi banyak deh itu, dari beasiswa 30%, 50%, 65%, 80% sampai 100%. Tapi kata orang tua aku, kamu 80% aja nggak pergi. Cuman Harus boleh 100%. 100%. Nah, galau nih. Jadi kayak pilihan aku tuh udah banyak. Nah, saran aku adalah ketika kamu punya banyak pilihan, itu lebih enak. Karena kamu tinggal benar-benar pilih, bukan pusing gara-gara aku mau masuk mana ya, mau masuk mana. Jadi lebih baik apapun kesempatan yang ada di depan mata kamu, ambil. Entah Cobain itu semuanya. bahkan berguna, bakal nggak berguna, pokoknya ambil aja dulu. Nah, jadi dilemanya sangat berat kemarin ya, antara kedokteran atau ke Jepang kan. Cuman alasan aku memilih ini karena pertama di luar negeri. bukan itu sih, aku bohong ya. Jadi waktu aku di Amerika, saya itu sadar kalau kakak nih orangnya paling suka banget sama orang-orang yang beragam. Jadi saya suka lingkungan yang benar-benar kayak orangnya dari Afrika, dari Cina, dari Jepang, dari Vietnam, pokoknya lebih asik gitu. Ketika punya temen dari luar. Nah, di APU ini mereka balance 50% mahasiswa Jepang, 50% mahasiswa asing. Nah, ketika itu kan berarti environment-nya, lingkungannya itu benar-benar beragam, benar-benar internasional. Dan pertama itu, kedua ya karena emang dari dulu sangat ingin ke Jepang. Ya, sangat ingin ke Jepang dari dulu. Dan pertimbangan ketiga, di Jepang itu kamu bisa sambil part time, sambil bisa cari uang. Jadi karena ada beberapa negara ketika kamu study kamu nggak boleh kerja. Jadi itu harus hati-hati. Jadi perhatiin syarat setiap negara yang kamu tuju. Dan yang terakhir itu aku lihat di website universitasnya, kalau lulusan universitas ini tingkat penganggurannya itu sangat rendah. Sampai mereka tuh bilang hampir 80% lebih alumni mereka itu udah dapat kerja sebelum lulus. Wah. Sebelum lulus. Sudah Jadi aku di situ mikir kayak, wah, keren nih pamornya. Jadi memutuskan untuk milih Jepang dan tinggalkan semua yang di Indonesia. Goodbye everyone. I'm going. Dan dapat juga mimpi utama pas SMA, pengennya ke Jepang kan dari awalnya. Lebih tepatnya dari bocil usia Dari 12 bocil. tahun. Kamu kayak Yang pengen salju tadi. pengen salju. Saljunya udah kecapean di Amerika. Oh iya, udah dapat di Amerika ya. Jadi sekarang udah ngejar mimpi yang lain lagi. Iya. Nah, Kak Ifada, Kaira mau tahu nih gimana sih proses seleksi kakak ketika kakak mau daftar di IPU? Apakah sama seleksi kakak ketika kakak mendaftar pertukaran pelajar atau gimana nih, Kak? Oke, jadi dulu aku inget banget waktu daftar IPU itu hectic parah. Kelas 12 itu udah persiapan UTBK, udah apa sih semuanya itu belajarnya gimana kan. Cuman APU itu cuman ada 2 seleksi. Administrasi yang isinya itu ada esai juga ya, sama wawancara. Udah, dia cukup 2 itu aja, langsung cepet hasilnya. Nah, ketika proses pendaftaran itu sebenarnya nggak ada hal yang struggling banget, karena kakak udah punya pengalaman waktu Bina Antar Budaya. Jadi jujur ya, menurut saya seleksi Bina Antar Budaya itu lebih hectic dibanding ini. Oh, jadi lebih sulitan Bina Antar Budaya pas SMA daripada yang pas mau apply ke Jepang. Yes, karena Bina Antar Budaya itu aku ingat banget seleksinya bahkan sampai 1 tahun. 1 tahun, iya, benar. Untuk bisa kamu bener-bener berangkat kan. Sedangkan ini ya berkas, ada esai, ada wawancara. Sebenarnya dulu waktu aku kelas 10 itu ambis banget. Maksudnya itu waktu mau persiapan Bina Antar Budaya, contoh ya, misalkan aku bakal ada seleksi wawancara nih. Yang kakak lakuin itu tuh ke ruang BK. Ke ruang BK buat nanya, "Bu, ajarin dong cara wawancara yang baik." Jadi benar-benar diajarin dari cara duduk, cara senyum, cara ngomong. Terus ada esai beasiswa nih, ke Bu Amel.
Tau nggak Bu Bu Amel? Amel tahu Kak Ira. Wah, oke, dia ngajar guru bahasa Indonesia. Ivana datang ke Bu Amel, Bu, aku ingin Ajarin. buat esai. Cara buat esai gimana ya? Oh. Jadi bener-bener kayak gitu. Waktu ini seleksi bahasa Inggris ke Sir Arfani. Arfani, ke Mem Epi, Mem, Ivana bahasa Inggrisnya jelek gimana ya gitu kan. Jadi kalau kalian di Jubel ya jangan malu, kan kalian ada guru-guru kalian berkompeten ya. Ask them, lu tanya aja, pasti mau kok mereka bantu. Nah, karena dulu itu jauh sebelum apply APU udah struggle dulu, sampai nggak istirahat, sampai nggak main lagi. Pas udah di APU seleksinya kayak, oh iya ya, dulu udah pernah kayak gini, udah dapet lancar. Oke, berarti selama kakak daftar SMA itu pertukaran pelajar benar-benar dapat banyak banget bantuan Yes. dari guru-guru di SMA 17. Yes, dan Tanya belajar. gimana cara duduk, cara senyum gitu ya. Cara ketawa, cara ketika wawancaranya gimana ya, kalau wawancaranya online gimana ya, jadi semua ditanyain. Oke. Nah, ada nggak sih Kak selama kakak di Jepang itu yang kakak rasa kemampuan soft skill kakak yang menjadi jauh lebih berkembang lagi ketika kakak di sana? Ada nggak nih? Itu banyak banget. Sebenarnya soft skill itu lebih terasah ketika kamu di perantauan. Jadi yang paling aku notice itu ketika kalau sensei bilang kayak di Jepang itu disiplin waktu banget, itu benar guys. Benar. Itu Gimana sangat contohnya benar. pengalaman kakak ini? Contohnya pengalaman aku yang paling ekstrim itu aku kan udah mulai terbiasa ya dengan budaya Jepang, tapi ketika orang tua aku datang ke Jepang mereka masih pakai mindset Indonesia. Jadi ketika ada bus kita mau pergi nih, aku udah bilang jangan telat ya, jangan telat, masih nggak mau dengar. Akhirnya kita telat bus cuma 5 menit, tapi gara-gara 5 menit itu kita harus beli tiket lagi, dan itu harganya 1 jutaan. Waduh, 5 Jadi, menit aja. Cuma 5 menit. Jadi harga waktu 5 menit di Jepang itu bisa 1 juta. 1 juta. Guys. Jadi hati-hati. Nah di situ juga tuh soft skill bagian time management jadi semakin baik. Dulu waktu aku di SMA kan pada ngorbanin waktu istirahat, ngorbanin aku main dan lain-lain. Tapi semakin aku kuliah di Jepang, aku bisa balance semuanya. Kayak aku main bisa, aku istirahatnya sehat-sehat aja gitu kan. Itu yang paling utama tuh, yang paling berubah. Dan yang kedua itu kemampuan komunikasi. Ya kalau dulu itu kan di Amerika iya sih ketemu ya sama bule-bule, tapi karena pengalaman pertama masih agak kagok-kagok, masih agak ayo senyum, ayo apa sih berubah, itu kan lebih ke masih di tahap gitu kan. Ketika balik ke Jepang udah berubah nih, kepribadiannya udah terbuka, kepribadian ngobrolnya udah baik. Pas di sana lebih ke profesional. Jadi kayak cara kamu presentasi gimana, kerja kelompok itu gimana. Nah, di situ soft skill-nya, komunikasinya bener-bener wah, yang komunikasi lintas budayanya itu benar-benar kepake banget. Untung ada pengalaman pertukaran pelajar juga sih, itu kebanget tuh. Wah, oke. Jadi dari kemampuan komunikasi Kak ya, salah satunya yang semakin berkembang nih. Apalagi ketemu sama berbagai orang dari antar negara gitu Kak ya. Nah, Kak, selama kakak di luar negeri nih, ada nggak sih Kak satu momen yang bener-bener menguji ketahanan mental, apalagi kemampuan adaptasi kakak nih di luar negeri gitu ya, tempat yang budayanya berbeda nih sama Indonesia. Ada nggak sih Kak momen-momen yang seperti itu gitu? Ada. Pasti ada ya? Itu ada. Jadi bedanya aku yang ke Amerika sama aku yang di Jepang, dulu di Amerika itu cuman sekolah main. Haha, gitu kan. Sekolah main. Tapi kalau di Jepang aku sambil kerja. Jadi aku sambil kerja part time. Aku dulu itu kerjanya jadi pelayan di restoran Vietnam. Terus aku jadi tukang yang buat bento, yang box kotak bekas Jepang itu kan, kotak bekal Jepang itu. Aku jadi penjaga toko roti. Terus aku jadi kasir. Jadi lebih berat sambil kerja kan. Karena saya itu bilang ke diri sendiri, jangan minta uang sama orang tua. Kenapa? Dulu itu waktu di Amerika, orang Amerika itu punya budaya kamu usia 18 tahun sudah dinilai dewasa.
Jadi kamu harus tahu cara ngurus diri kamu sendiri. Bahkan mereka itu ketika masuk kuliah ya mereka minjem hutang, nanti bayar sendiri uang kuliahnya. Nah, mereka semandiri itu. Nah, jadi ketika aku pulang ke Indonesia, wah, sistem orang Amerika itu bener ya. Kayak kamu anak 18 tahun udah punya KTP. Udah punya KTP, udah bisa ikut pemilu. Ya kalau kamu usia 19 tahun 20 bahkan udah nikah, kamu boleh. Artinya apa? Kamu tuh udah dewasa. Di situ aku bilang ke diri sendiri, Ifada, kamu usianya udah 19 tahun, udah mau kepala 2, ya belajar. Kamu harus mandiri. Itu aku tanemin ke diri aku sendiri, kayak kamu harus mandiri, kamu bisa ngidupin diri kamu sendiri. Makanya dari awal aku kuliah Jepang sampai sekarang ya kuliahnya kan gratis ya, jadi nggak perlu pikir SPP-nya, tapi biaya makan, tempat tinggal, jalan-jalan, make up, skincare, semuanya aku cari sendiri. Jadi itu benar-benar balance antara kerja dan belajarnya itu wah sehetik itu. Dulu tuh belum, tapi seiringnya waktu aku udah bisa ngatur semakin baik, nggak ada yang tertinggal. Nah di sana lagi-lagi prinsipnya gini, kalau kamu mau sesuatu harus ada yang dikorbankan. Jadi harus itu nggak boleh realistisnya ya kayak gitu. Nah sama kalau yang di Jepang kemarin itu titik terendah. Titik terendah seorang Ifada adalah bulan Mei tahun 2024. Bulan Mei tahun ini. Itu rendahnya adalah aku harus pulang atau tetap di Jepang ya. Aku di situ. Kalau aku pulang ke Indonesia gimana? Kalau aku tetap di Jepang harus gimana? Karena aku lulusnya bulan September. Jadi cuman ada 3 bulan nih untuk nentuin masa depan. Dan ini lebih stres lagi guys, karena kamu udah lulus kuliah, kamu udah dinilai orang dewasa. Mungkin ketika kamu lulus SMA orang masih bilang masih anak remaja, anak sore hari. Kalau kamu kuliah, menurut aku ya coba untuk mandiri sedini mungkin. Karena kenapa? Kalau nggak mulai aku dulunya mikir gini, kalau nggak mulai sedini mungkin mau kapan lagi? Benar. Mau kapan lagi? Dikit-dikit orang tua itu mau sampai kapan? Coba tanya ke diri sendiri gitu loh. Emang sulit, stres berat, tapi enaknya kan kamu bukan orang Amerika. Kalau orang Amerika tuh bener-bener dibiarin, anaknya hancur ya hancur, karena kamu 18 tahun, kamu udah dewasa. Tapi enaknya orang kita kan nggak mungkin orang tua kita sekejam itu dong. Jadi jadiin orang tua kamu itu sebagai safety net, yang kalau kamu jatuh mereka pasti nangkep kamu. Percaya aja, tapi ya jangan bergantung. Ya coba sebaik yang kalian bisa. Aku bilang ini ke orang tua pun juga orang tua aku, kamu yakin? Aku kayak tenang. Kalau aku udah nggak ada uang, aku sekarat, aku telepon. Tapi kata orang aku, kok ekstrim banget. Aku kayak enggak tenang. Jadi tapi bisa loh. Iya, jadi di situ perbedaan yang benar-benar wow. Oke. Nah Kak Ifada, ada nggak sih nih tips-tips dari Kak Ifada untuk menjaga kesehatan mental atau mengatasi homesick nih terhadap keluarga atau teman-teman yang ada di Indonesia nih? Kalau pertama mental nih, sering jatuh mental. Iya. Ketika kuliah kerja, ya Allah, aku itu pagi sampai sore kuliah, malam kerja. Jadi baru bisa tidur tuh jam 12 malam, jam 5, jam 6 bangun lagi. Pokoknya gitu terus kan ya. Nah, kalau down itu namanya manusia ya. Biasanya di kota aku kotanya di Beppu. Beppu itu jangan bayangin Jepang itu semuanya kayak Tokyo ya, beda. Jadi di Beppu itu ada gunung, ada pantai. Jadi benar-benar nature-nya tuh, alamnya tuh banyak. Biasanya kalau aku udah down, aku jadi anak-anak senja yang literally senja guys. Aku ke pantai, aku duduk sendiri nontonin nata senja, pikiran gitu kayak iya. Oke, sebentar aku harus gimana ya gitu. Biasanya aku lebih ke sana. Enaknya Jepang kalau
lagi musim sakura, kamu lihat sakura. Iya. Jadi duduk lihat sakura gitu kan. Biasanya kalau Hanami. kalian lihat di film-film tuh sambil main sepedaan nih. Iya, sambil Sakura sepedaan gitu ya. sambil piknik, sambil lihat itu sungai-sungai. Nah, lebih ke sana kalau udah untuk nenangin diri banget kan. Nah, kalau masalah homesick jangan khawatir. Kayak orang Indonesia tuh di mana-mana. Oh, Jujur deh. di mana-mana ya. Di mana-mana. Ketemu terus ya di Jepang itu. Jadi di Jepang kemarin aku kan rumahnya dekat masjid, ada Iya. masjid dan komunitas Indonesia besar di sana. Jadi ya segampang ke masjid, dan kadang di masjid itu ada acara makan-makan. Makan-makannya itu per komunitas, per negara. Nanti ada negara Sri Lanka, Pakistan, terus Uzbekistan sama Bangladesh. Nah, satu lagi Indonesia. Jadi aku datang ke masjid, bantu-bantu mereka masak, ngobrol-ngobrol sama mereka, terus makin kenal nih sama mereka. Bahkan aku punya temen ya, usia dia itu 63 tahun. Wah. Jadi kayak nenek aku ya. Tapi teman. Kenapa? Karena kita ke masjid, terus beliau itu menikah sama orang Jepang. Jadi udah 30 tahun di Jepang. Nah, aku deket sama dia, aku temenan sama dia. Ya, kita suka buat sate bareng. Nanti manggil anak-anak orang-orang Indonesia lain, yuk kita buat sate yuk. Yuk kita makan soto yuk. Nanti kita Idul Fitri bareng yuk. Nah, di situ sampai saking deketnya kita itu, namanya Bulita ya. Bulita itu sampai bilang, "Oh, kamu tuh udah kayak anak aku." Jadi udah ada rumah. Jangan takut kayak. Jadi aku kayak ada orang tua angkat ya. Ya walaupun aku panggil dia temen, ya itu taunya dari masjid. Nah, nanti juga di masjid itu ada adik kelas, semuanya itu. Homesicknya tuh nggak terlalu terasa deh, karena kamu harus balance antara deket sama orang internasional, tapi juga deket sama orang Indonesia. Di situ yang bakalan support sistemnya tuh ada. Oke, jadi nggak terlalu terasa banget Kak ya, karena di sana juga masih ketemu nih sama orang-orang Indonesia. Apalagi tadi sampai yang deket banget Idul Fitrian bareng, masak sate, soto. Berarti masih bisa makan makanan Indo ya Kak di situ ya, bareng-bareng sama. Oke. Nah Kak, balik lagi nih sama kuliah Kakak nih. Gimana sih perbedaan metode pembelajaran di Jepang kalau dibandingkan sama di Indonesia berdasarkan pengalaman Kakak nih? Aku kan nggak punya pengalaman kuliah di Indonesia ya. Jadi biasanya kakak cuma denger aja dari curhat-curhatan teman di Indonesia itu gimana. Terus aku bandingin, kok aku nggak ngalamin kayak gitu ya. Kayak contoh nih, temen aku tuh kadang aku tanyain kan, kamu free nggak sekarang atau hari ini atau besok? Dia bilang nggak tahu, tergantung dosen. Aku kayak gimana? Kenapa kamu tidak tahu jadwal kamu sendiri? Dan kenapa harus tergantung dosen? Karena di Jepang itu dosennya pun sangat disiplin, kitanya disiplin. Sampai ya ada aturan kalau dosen nggak datang di waktu jamnya itu, dalam waktu 15 menit kelas itu di cancel. Pokoknya benar-benar semuanya tuh teratur. Dosennya itu nggak bisa kelas batal ya, kelas pagi ya, kelas sore, enggak. Karena gini, logikanya adalah mereka menjalani profesi mereka secara profesional, dan kita pun juga jadi belajar untuk secara profesional. Nah, cuman ya di situ aku suka kayak shock gitu kan dengan teman-teman aku, kok kayak gini ya. Dan bahkan ketika aku misalkan ya pengen nulis skripsi buat janji sama guru aku, itu sampai bener-bener jelas. Datangnya jam sekian, selesainya jam sekian. Dan dia pasti standby. Jadi bukan kayak kita bener-bener cari-cari gitu. Dan satu lagi ya yang aku notice, mereka itu banyak juga menekankan di bidang diskusi kelompok, presentasi, ngomong, dan benar-benar skill yang diasah. Jadi bukan cuma kayak kamu nulis laporan selesai, enggak. Kadang kamu buat project, kadang kamu harus lebih kritis. Dan ketika kamu membuka diskusi di kelas itu enggak ada yang kayak kok nanya-nanya atau gitu, sok tahu atau nanya, enggak. Semua orang punya hak untuk berbicara, untuk bertanya, untuk belajar. Jadi di situ aku benar-benar agak shock ya dengan dengan pas dengar cerita temen aku di Indonesia, dan aku bandingin sama pengalaman aku yang di Jepang.
Dia Iya. lebih situ sistemnya. Berarti bukan cuma muridnya aja tapi gurunya juga, dosennya juga benar-benar harus taat banget sama jadwalnya Kak ya. Harus. Kan Itu. sampai 15 menit telat kelasnya bisa di-cancel nih. Bisa di cancel dan gurunya itu juga kita ya sebagai mahasiswa punya hak dan kesempatan untuk mengkritik guru itu. Jadi ketika kelas berakhir, kamu bisa tulis keluhan kamu apa sama guru itu, ya tulis aja. Tulis gitu. Terus ditaruh kemana nih Kak? Di website, Di website. kampus. Oh. Nanti pihak rektor, pihak yang atasannya itu Iya. bakalan nge-review ini profesornya bener atau enggak. Iya, jadi nggak bisa main-main. Kayak nggak ada istilahnya tuh saya guru, kamu dengerin saya, enggak. Kita sama, kita setara, kita punya tugas kita masing-masing. Nah, aku nggak tahu ya, kayaknya di Indonesia apakah bisa seperti itu? Aku nggak tahu. Tapi kurang lebih itu pengalaman yang aku notice. Kalau misalnya mata kuliah nih Kak, mata kuliah atau proyek yang paling berkesan nih selama Kakak ada di IPU, apa sih Kak? Oke, ada satu kelasnya itu disebut seminar. Oke, jadi di universitas aku sebenarnya tergantung dosennya ya, tapi dosen aku menerapkan kamu harus ikut kelas seminar dulu sebelum nulis skripsi. Oh iya, BTW, skripsi di APU optional tahun aku, Oh, tapi sekarang udah diharuskan. haruskan. Kalau tahun Cuman sebelumnya gimana? tahun sebelumnya juga pilihan. Kamu boleh nulis, kamu boleh nggak nulis. Harus tetap lulus. Ya, jadi dulu aku mutusin buat tulis skripsi. Nah, sebelum nulis skripsi kamu harus ikut kelas seminar. Apa sih kelas seminar itu? Itu isinya kamu baca jurnal. Jadi kamu baca jurnal luar negeri. Sebenarnya itu tergantung dosennya, tapi dosen aku disuruh aku baca dan aduh capek banget. Dia itu jurnalnya itu 20 halaman. Tapi kamu harus nulis rangkumannya itu hanya dalam 500 kata. 500 kata dari 20 halaman. Dari 20 halaman PDF itu. 500 kata, bukan cuman itu loh, bukan cuma introduction, body 1, body 2, body 3 and closing. No. Dia bakalan ngasih pertanyaan. Pertanyaan itu ada jawabannya di dalam 20 halaman itu. Jadi gimana caranya kamu harus merangkum sekaligus menjawab pertanyaan profesor itu dalam 500 kata. Nggak selesai guys, kamu harus presentasi juga. di depan kelas, bilang kayak aku belajar ini teorinya gini. Terus kayak ketika kamu presentasi itu nggak boleh lihat teks. Kayak bener-bener kamu ngobrol, kamu ini jelasin itu kamu. Aku ambil kelas itu 3 semester sampai akhirnya 1 semester terakhir aku nulis skripsi kan, itu fokus nulis doang. Dan menurut aku kayak itu bener-bener kelas berkesan karena kamu dituntut untuk lebih kritis, mengkomunikasikan hal yang penting untuk dalam kode akademis ya. Jadi berkesan banget ya sama Kak Ifada untuk kelas seminar tadi ya. Oke, berguna banget tapi kayaknya. Nah, Kak Ifada, gimana sih Kak sistem dukungan dari EPU untuk mahasiswa internasional? Ada nggak sih kampus itu menyediakan layanan khusus untuk membantu adaptasi bagi mahasiswa asing? Jadi di APU ketika kamu baru datang ke Jepang diwajibkan ikut asrama. Cuman itu tergantung, wajibnya 1-2 bulan, tapi kamu bisa stay lebih lama dari itu, tapi maksimalnya 1 tahun. 1 tahun. Itu maksimal. Nah, kenapa kamu di asrama? Karena di sana, di asramanya itu didesain di mana anak-anaknya itu gabung nih, anak-anak internasional. Nah, nanti di sana itu ada kayak acara Halloween party, cooking class. Di situ mereka itu ingin mastiin nih, kamu bisa nggak sama orang-orang luar, sama orang-orang yang berbeda sama kamu, yang dari negara yang berbeda. Itu yang pertama ya. Nah, setelah itu yang kedua, di APU itu ada organisasi mahasiswa khusus negara tertentu. Jadi untuk Indonesia ada namanya APU INA.
APU ini. Itu organisasi anak-anak Indonesia yang ada di APU. Nah, nanti mereka ada acara apa, ada kayak apa ya, OSIS-nya gitu loh. OSIS-nya. Tapi di APU khusus anak Indonesia. Indonesia aja. Ada dukungan itu juga. Terus satu lagi untuk masalah mental health di APU ada klinik Klinik. khusus untuk kamu konseling tentang keadaan kamu, baik itu secara fisik ataupun mental. Jadi staffnya itu bisa bahasa Inggris. Nah, kamu jelasin kendalanya apa, kalau mereka udah tahu nih masalahnya apa, baik itu secara mental ataupun fisik, nanti mereka nelpon ke rumah sakit yang di Jepang, dijelasin pakai bahasa Jepang. Nanti ada anak nih orang APU keluhannya ini, nanti dia datang waktunya ini, nanti dapat obatnya. Oh ya, jadi untuk dan Beppu itu benar-benar mereka kota Beppu itu udah terbiasa dengan anak-anak luar negeri karena APU udah kayak 20 tahunan lebih di sana. Iya, jadi jangan takut sih kalau untuk Beppu. Dia itu kota kedua paling banyak orang asingnya di Jepang setelah Tokyo. Ya. Oke. Banyak supportnya. Oke Kak, nah kalau misalnya untuk tantangan akademis nih, ada nggak sih tantangan akademis ketika kakak sedang berada di Jepang? Dan gimana sih cara Kak Ifada untuk menangani hal tersebut? Oke, sebenarnya balik lagi, secara akademis aku lebih sulit masalah aku kuliah sambil kerja. Ya di situ struggle-nya di sana. Jadi harus bener-bener pinter ngatur waktu. Karena mereka nggak ada toleransi. Dosennya bilang kamu kumpul jam sekian, waktu sekian, detik sekian, kamu lewat itu udah nggak bisa. Kayak aku sakit, aku itu nitip absen ke temen nggak bisa. Kayak itu bener-bener balik ke diri kamu sendiri, bisa ngatur waktu nggak. Nah jadi tantangannya itu lebih ke sana sebenarnya. Ya ada juga sih waktu dimana aku harus tidurnya 3 jam, itu 4 jam. Aku rasa itu hal yang normal ya untuk anak kuliah. Mungkin lebih relate, jadi lebih ke waktu aja. Oke nih Kak. Kalau misalnya kan Kak Ifada udah lama nih tinggal di Jepang, dan budaya Jepang itu kan terkenal banget nih sama budayanya Kak ya. Ada nggak sih budaya Jepang itu yang sekarang udah kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih, yang udah kakak bawa sampai sekarang gitu? Oke, budaya pertama itu perihal waktu. Jadi di Jepang itu kamu harus menghargai waktu orang lain dan kamu juga harus efisien dalam waktu. Nah, jadi walaupun aku udah di Indonesia kayaknya aku lebih chill ya, tapi untuk waktu di Jepang atau sekarang itu benar-benar kayak misalkan janjian, kita janjian jam 9, ya jam 9, nggak lebih, nggak kurang. Malah mereka jam 9 kurang 15 udah di sana. Jadi nggak ada istilah kayak OTW tapi masih jam 10 baru sampai, itu nggak ada. Nah di situ budaya yang masih aku pegang sampai sekarang. Dan budaya satu lagi itu orang Jepang itu tipe yang apa ya, kamu itu pinter baca ruang, jadi kamu harus pinter baca situasi sosial. Contohnya misalkan nih di transportasi umum kan orang tuh bermacam-macam, ada yang capek kerja, capek belajar, kamu nggak boleh berisik, bener-bener diem di bus gitu. Jadi bener-bener bahkan musik di bus aja nggak ada. Radio aja di bus tuh nggak ada. Kamu naik taksi nggak ada orang taksinya tuh muter radio, nggak ada. Karena itu bentuk kamu menghormati waktu orang lain yang mungkin mereka capek, mereka istirahat. Sedangkan itu nggak bisa ya di Indonesia. Kadang mamaku tuh nelpon, aku lagi di kereta, aku matiin kan. Nah terus mamaku marah, kok kamu nggak ngangkat? Aku bilang kayak, aku jelasin mama di kereta nggak boleh nelpon. Karena itu benar-benar disrespectful. Terus kalau ada yang nanya, kalau bos nelpon gimana? Bosnya harus tahu. Kalau aku di kereta ya nggak boleh. Bosnya harus tahu. Jadi kalau misalkan bos kamu nelpon nih mendadak, tapi kamu di kereta, terus kamu baru keluar, kamu bilang tadi aku di kereta, bosnya nggak bisa marah, nggak bisa bilang kayak kok kamu nggak denger aku, nggak bisa. Jadi mereka benar-benar taat aturan sosialnya itu apa. Jadi ya lebih ke sana sih, tentang waktu, disiplin, sama tentang menghargai orang lain, itu penting.
Wah, sampai bosnya nelpon, ntar dibilang lagi di kereta, jadi nggak bisa marah gitu ya. Aduh. Oke deh. Oke. Nah, Kak, ada nggak sih pesan dari Kakak nih buat adik-adik dan sobat Jubel, biar bisa lebih terinspirasi lagi nih? Misalnya untuk belajar ke luar negeri atau gitu. Pesan dari Kak Ifada. Oke, jadi dulu itu aku ingat banget waktu aku di Jubel, anaknya nggak minderan ya. Kamu kan masuk SMA yang bagus, kayak yang pinter ada yang lebih banyak orang pinter, yang lebih kreatif banyak, yang lebih berprestasi banyak. Bahasa Inggris tadi amburadul bahasa Inggris saya, tapi aku punya moto aku satu. Aku tuh bilang gini, orang lain boleh lebih pintar dari aku, boleh lebih berprestasi dari aku, boleh lebih populer dari aku, tapi aku nggak mau kalah sama diri aku sendiri. Apa arti kalah dari diri sendiri? Contoh, kamu males, artinya kamu kalah. Padahal kamu bisa mendisiplinkan diri kamu. Kamu rebahan, padahal ada hal yang lebih penting, tapi kamu tetap pilih rebahan, berarti kamu kalah sama diri kamu sendiri. Jadi fight for it. Kayak kalau emang kamu nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Kalau kamu membiarkan, ya udah aku kan emang nggak bisa, berarti kamu kalah sama diri kamu sendiri. Mindsetnya tetap gitu Kak ya. Iya, jadi mindsetnya nggak usah lihat kiri kanan. Kamu fokus ke diri kamu sendiri, dan ketika minder bilang kayak aku nggak kayak si dia punya ini, si dia punya itu. Gini deh logikanya, orang lain punya sesuatu yang kamu nggak punya, tapi itu artinya kamu juga punya sesuatu yang orang lain nggak punya. So that's the logic. So you should find apa sih yang orang lain tuh yang nggak punya, dan cuman kamu yang punya itu. Dan ketika aku di SMA 17, aku mikir kayak aku punya keinginan kuat, keinginan besar, cita-cita yang besar, dan aku rasa nggak semua orang punya keinginan sebesar itu, punya tekad juang sebesar itu. Ya terserah kalian lah, mau kalian paling pinter, mau paling berprestasi, pokoknya aku punyanya ini. Jadi makanya sampai bener-bener baca buku, perpustakaan, kayak sambil teliti dan lain-lain ya. That's what I have, dan orang nggak punya itu. Dan itu yang harus aku tunjukin. Berarti benar-benar yang diasah itu apa yang kita punya ya kan? Ya benar-benar jadiin senjata. Berarti yang difokuskan gitu. Itu apa yang kita dapat, bukan cuma membandingkan kita sama orang lain gitu Kak ya. Kamu ngebandingin ke orang lain nih. Kamu mau nangis, mau gimana pun, yang orang lain punya itu nggak bakal jadi milik kamu. Betul. Kamu mau gimana pun nggak. Karena takdirnya beda, backgroundnya beda, jadi fokus saja yang kamu punya apa, yang bisa kamu lakukan dengan itu apa. Kalau memang kayak aku dulu ya, aku bilang oke, aku punyanya Jubel, di Jubel ada guru, ya udah tanya guru gitu. Walaupun aku nggak punya yang resort lain, ya aku ada guru-guru, aku ada perpustakaan, aku pinjem buku, aku ada internet, ya aku searching gitu. Aku adanya waktu istirahat, waktu main yang luang, ya waktu itu aku gunain. Dan aku nggak punya uang kan, saat itu kayak aku nggak punya uang nih buat ke Jepang. Apa yang aku punya ya tekad besar aku, dan ternyata tekad besar itu yang bawa aku ke Amerika, terus ke Jepang juga, sampai ke nekat-nekatan kayak oke, aku punya keinginan besar untuk bisa punya gelar nih sarjana ini luar negeri. Aku sambil kerja, ayo tidur 3 jam 4 jam, ayo gitu, karena itu yang aku punya. Benar-benar kelihatan ya Sobat Jubel, tekadnya dari cara-bicaranya Kak Ifada udah kelihatan banget, tekadnya sudah ditunjukkan ada di sekitar Kak Ifada gitu ya. Aduh, menginspirasi banget nih ngobrol sama Kak Ifada, bikin Kaira juga kayak pengen ngelakuin apa yang pengen Kaira lakuin, udah ditunda selama ini harus dilakuin pokoknya setelah ini. Oke. Wah, nggak kerasa nih, seru banget ngobrol sama Kak Ifada. Tapi Sobat Jubel, sampai di sini aja dulu nih kita ngobrolnya sama Kak Ifada. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Terima kasih Kak Ifada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.